Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Riyadatul Aisyah Lofia Zahiroh dengan NIM A11 2023 14889. Kali ini saya akan membahas tentang Simplified Advanced Encryption Standard atau sering disebut dengan SIS. Yang pertama-tama adalah saya akan membahas dulu tentang sejarahnya. Jadi, AES ditetapkan sebagai standar enkripsi modern. Nah, SIS ini diciptakan untuk mempelajari eh, komplek- kom- kompleksitas AES sehingga di dalam SIS ini kita eh, mempelajari algoritma AES. Namun di sini kita membuatnya versi lebih sederhana. Dan juga SIS ini menggunakan blok dan kunci yang lebih kecil daripada AES standar, yaitu menggunakan 16 bit, sedangkan AES standar menggunakan blok 128 bit dan kuncinya 128 sampai 256 bit. Kemudian SIS ini diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Musa, Skyver, dan Wedick. Kemudian, apa itu SIS? Seperti yang saya katakan sebelumnya, SIS adalah versi sederhana dari algoritma AES. Ukuran bloknya 16 bit, ukuran kunci 16 bit, dan jumlah putaran adalah 2 round. Jumlah putaran di sini dapat dilihat pada proses enkripsi. Round pertama terdiri dari nibble substitution, shift row, mix column, dan ada di round key. Sedangkan di round 2 atau putaran kedua ada nibble substitution, kemudian shift row, kemudian ada di round key untuk yang ketiga kali. Karena ini adalah ada di round key yang pertama, kemudian add round key yang kedua, kemudian ini adalah add round key yang ketiga. Kunci awalnya adalah 16 bit, kemudian diperluas atau melalui key expansion untuk menghasilkan 3 round key, yaitu K0, K1, dan K2. Kemudian, siapa pencipta SIS? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, SIS diciptakan oleh Musa, Skyper, dan Wedick. Kemudian pengembangan SIS ini memang ditujukan untuk mendukung pembelajaran kriptografi, khususnya pemahaman algoritma AES. Where, di mana SIS ini digunakan? SIS ini digunakan biasanya pada studi dan analisis algoritma AES di lingkungan akademik untuk pembelajaran siswa, kemudian di perkuliahan dan pembelajaran mata kuliah kriptografi. Jadi SIS ini tidak digunakan dalam sistem keamanan nyata, melainkan hanya sebagai alat bantu pembelajaran saja sebelum akhirnya terjun ke AES standar. When? Kapan SIS diperkenalkan? Jadi SIS ini diperkenalkan pada tahun 2003. Dikembangkannya setelah AES menjadi standar enkripsi untuk membantu memahami mekanisme AES yang kompleks. Kemudian, why? Mengapa SIS dikembangkan? Alasannya adalah karena algoritma AES standar memiliki kompleksitas tinggi, tidak lain karena ukuran blok dan kuncinya yang besar. Kemudian, operasi kriptografinya juga kompleks. Alhasil, SIS ini dikembangkan untuk mempermudah pemahaman operasi AES standar, kemudian menjelaskan proses enkripsi melalui contoh numerik, dan juga membantu analisis algoritma AES yang sebenarnya. How?
Bagaimana cara kerja SAS? Seperti pada diagram di sini, SAS bekerja dengan enkripsi dan dekripsi dengan masing-masing 2 putaran. Round 1 terdiri dari 4 fungsi dan round 2 terdiri dari 3 fungsi. Kemudian plain text-nya adalah 16 bit yang nantinya akan diubah menjadi state matrix 2 kali 2 nibble. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, plain text-nya adalah 16 bit, di mana setiap kolom ini adalah satu nibble yang terdiri dari B0 sampai B3. Kemudian B8 sampai B11 sampai B15. Masing-masing ini adalah satu nibble yang terdiri dari 4 bit. Kemudian proses enkripsi melibatkan Atron key, kemudian substitution nibble menggunakan S-box, kemudian shift row atau pertukaran baris kedua pada matriks 2 kali 2, kemudian mix column. Kunci 16 bit nantinya akan diperluas menjadi 3 round key. Yang awalnya hanya 16 bit diperluas menjadi 3 round key, berarti 16 dikali 3 adalah totalnya menjadi 48 bit melalui proses perluasan kunci atau key expansion. Proses dekripsi hampir sama dengan enkripsi, tetapi menggunakan urutan kunci yang terbalik. Bisa dilihat di sini di diagramnya, panahnya ini ke bawah, sedangkan untuk yang dekripsi, panahnya terbalik atau ke atas. Baik, selanjutnya ini adalah untuk contoh numerik. Anggap saja misalnya saya mempunyai kunci 3D22, di mana dalam biner 3 adalah 0011 dan ini adalah biner D, ini adalah biner 2 dan ini biner 2. Sehingga W0 dan W1 untuk 4 bit dari 0011 sampai 1101 ini adalah menjadi W0, kemudian 0010 sampai 0010 ini juga menjadi W1, sehingga didapat W0 dan W1 adalah ini. Kemudian, untuk mendapatkan W2, kita menggunakan rumus ini. Sehingga W2 sama dengan W0 XOR R-1. R-1 adalah bernilai ada di sini yang saya tunjukkan. Kemudian di substitution nibble, kemudian rotate nibble dari W1. W1 tadi adalah ini. Kemudian kita rotate. Bagaimana kita rotate? Kita cukup menukar 0010 di depan menjadi ke belakang dan 001 di belakang menjadi ke depan. Sehingga hasilnya seperti ini, sepertinya tidak ada perbedaan ya, karena nilainya sama. Kemudian kita substitusi 00 10. Kita lihat di S-box ini, 0010 bernilai A. Sehingga biner A adalah 1010 dan juga 0010 yang kedua bernilai A, nilainya sama sehingga biner A adalah 1010, 1010. Kemudian kita cari nilai XOR ini, kemudian XOR ini, dan XOR ini adalah hasilnya 000101111 dan ini akan menjadi nilai W2. Dan juga berlaku untuk W3, W4, dan W5. Setelah kita dapat W0 sampai W5, kita akan mendapatkan nilai K0 sampai K2. Yang mana K0 adalah terdiri dari W0, W1, dan K1 terdiri dari W2, W3, dan K2 terdiri dari W4 dan W5. Sehingga saya mendapatkan nilai K0 sampai K2 adalah ini.
Kita lanjut ke contoh perhitungan enkripsi dan dekripsi. Pada proses enkripsi, yang pertama, kita add ron key dulu. Sebagai contoh, anggap saja kita punya plain text demikian. Plain text demikian kita masukkan ke dalam matriks atau state matrix. Ini adalah W0 yang bernilai 0011, kemudian W1, maaf, 4 bit pertama kita masukkan ke sini, dan ini adalah 4 bit kedua, 4 bit ketiga, dan 4 bit terakhir. Kemudian kita XOR dengan K1, di mana di sini 4 bit. Maaf. Maaf, maksud saya di sini adalah kita XOR dengan K0, di mana di sini K0 adalah 0011, kemudian bit kedua, 4 bit kedua adalah 1101, kemudian 4 bit ketiga adalah 0010, dan 4 bit terakhir adalah 0010, sehingga menghasilkan matriks demikian. Kemudian kita lakukan proses berikutnya, yaitu nibble substitution. Pada proses nibble substitution ini, kita masukkan state matrix yang sudah kita add ron key tadi. Dan juga setelah itu, kita lakukan substitusi dengan melihat S-box berikut. 0000 di sini nilainya adalah 9, sehingga biner 9 bernilai 1001. Kemudian 0001 kita bisa lihat di S-box bernilai 4, sehingga 0001 menjadi 4 dalam biner, dan juga berlaku untuk 1100 dan juga 0000. Baik, proses berikutnya adalah kita lakukan shift row. Shift row adalah menukar baris kedua matriks. Bisa dilihat di sini, ini adalah hasil dari nibble substitution. Kemudian kita akan tukar baris kedua ini, sehingga 1001 di depan dan 1110 di belakang. Kemudian kita mix columns. Mix column adalah proses pengacakan nibble pada setiap kolom state matrix menggunakan operasi matematika tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah hasil dari shift row. Kemudian kita kalikan dengan matriks 1441, sehingga menghasilkan state matrix berikut. Setelah itu kita add ron key K1. Dari hasil state matrix sebelumnya menghasilkan matriks ini, kemudian kita tambahkan XOR dengan K1. Ini adalah 4 bit pertama, 011 kita masukkan ke sini, dan kemudian ini adalah 4 bit ketiga, 0011, dan ini adalah yang terakhir, sehingga menghasilkan state matrix berikut. Kemudian untuk round 2, kita lakukan nibble substitution menggunakan Xbox. Nah, state matrix yang tadi ini kita lakukan substitution 1010 di sini menghasilkan 0, sehingga 1010 di sini bernilai biner 0. Kemudian 0010 kita lihat ke Xbox lagi, 0010 menghasilkan A, sehingga di sini nilainya berubah menjadi biner A, yaitu 1010. Kemudian kita lakukan shift row. Ini adalah hasil shift row dari pertukaran baris kedua, yaitu 111 di depan dan 0111 di belakang. Kemudian kita add ron key yang terakhir, yaitu K2. Di sini adalah hasil state matrix sebelumnya, dan ini adalah kita XOR dengan K2, 0011, 1100, 0000,
1000 dan 1001 sehingga menghasilkan matriks demikian. Sehingga didapatkan ciperteksnya adalah 0011, 0011, 1010, dan 1111. Kemudian untuk dekripsi kita menggunakan inverse S-box sehingga hasilnya harusnya didapatkan dari plain text kita yang saya gunakan waktu di awal proses enkripsi tadi. Seharusnya hasilnya seperti ini, namun mohon maaf karena waktunya tidak cukup, jadi saya kurang eh, menjelaskan prosesnya di sini. Akan tetapi untuk dekripsi kita pastinya memakai inverse S-box, bukan X-box, sehingga akan menghasilkan plain text. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.